Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kita akan membahas masih di distribusi F ANOVA, di mana di video sebelumnya membahas tentang klasifikasi satu arah. Video kali ini membahas tentang klasifikasi dua arah, di mana untuk distribusi F ANOVA klasifikasi dua arah terdapat dua jenis. Yang pertama adalah dua arah tanpa interaksi, dan yang kedua adalah dua arah dengan interaksi. Klasifikasi dua arah itu klasifikasi pengamatan yang didasarkan pada dua kriteria, di mana di sini masih menggunakan data yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, untuk kolom menyatakan klasifikasi yang satu, sedangkan baris menyatakan klasifikasi yang lainnya. Untuk distribusi F ANOVA dua arah tanpa interaksi persamaannya sebagai berikut, di mana terdapat JKT dan JKK. JKT adalah jumlah kuadrat kecilnya, sedangkan JKK-nya adalah jumlah kuadrat kolomnya. Di mana cari dari sigma barisnya dan sigma kolomnya, sedangkan untuk JKK dari sigma kolomnya. Sedangkan di sini ada persamaan untuk JKG adalah jumlah kuadrat galat, di mana sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya, yaitu rumusnya adalah JKT dikurang JKB dikurang JKK. JKB adalah jumlah kuadrat baris. Diulang sekali lagi, kalau JKG itu adalah jumlah kuadrat galat, JKT jumlah kuadrat kecil, JKB jumlah kuadrat baris, sedangkan JKK adalah jumlah kuadrat kolomnya. Nah, ini ada keterangan-terangannya. Ini ada sumber keberagaman di mana terdapat tabel. Ini untuk nilai tengah di mana jumlah kuadratnya JKB, nilai tengah kolomnya adalah JKK, galatnya JKG, dan totalnya adalah JKT. Untuk mencari derajat bebasnya, untuk nilai tengah barisnya adalah baris dikurang 1, kemudian untuk nilai tengah kolomnya adalah K dikurang 1, untuk galatnya adalah B dikurang 1 dikali K dikurang 1, sedangkan untuk total adalah BK dikurang 1. Di mana nanti juga ada kuadrat tengah, S1 kuadrat itu rumusnya JKB dibagi B-1, S2 kuadrat adalah JKK dibagi K-1, untuk S3 kuadrat adalah JKG dibagi B-1 dikali K-1. Di mana nanti kita akan mencari F hitungnya, F1-nya, dan F2-nya. Rumus dari F1 adalah S1 kuadrat dibagi S3 kuadrat, sedangkan untuk rumus dari F2 adalah S2 kuadrat dibagi S3 kuadrat. Ini adalah tabelnya. Ini persamaan untuk dua arah dengan interaksi, di mana ada tambahan JKBBK, yang digunakan untuk mencari JKG-nya, di mana JKG adalah JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKBBK-nya. Ya, ini adalah persamaan untuk dua arah dengan interaksi. Untuk tabel sumber keberagamannya sama seperti sebelumnya, ada jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, sampai dengan F hitungnya. Di mana untuk mencari derajat bebas juga sudah ada ketentuannya, untuk kuadrat tengah juga sudah ada cara hitungnya, sampai dengan hasil akhirnya adalah F hitungnya. Langkah-langkah pengujiannya sama seperti sebelumnya. Yang pertama adalah menentukan H0 dan HA-nya. Untuk H0-nya adalah rata-rata ke N, sampel sama atau identik. Untuk HA-nya rata-rata ke N, sampel tidak sama atau tidak identik. Kemudian menentukan tingkat signifikannya atau alfanya, dan menentukan dB-nya dan derajat bebasnya. Kalau ini untuk klasifikasi dua arah tanpa interaksi, sedangkan yang bawah adalah dengan interaksi. Di mana untuk yang dua arah tanpa interaksi adalah V1 baris sama dengan baris dikurang 1, V2 sama dengan kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1, V2 kolomnya adalah kolom dikurang 1. Untuk mencari derajat bebas klasifikasi dua arah dengan interaksi, V1 barisnya sama dengan baris dikurang 1, V1 interaksi sama dengan kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1, V1 kolomnya
sama dengan kolom dikurang 1, sedangkan untuk V2 kolomnya sama dengan BK dikali N dikurang 1. Setelah mengetahui derajat bebasnya, kita menentukan wilayah kritisnya, di mana F itu harus lebih besar dari nilai alfa, V1, dan V2-nya. Kemudian kriteria pengujiannya di mana H0 itu akan diterima jika F0 lebih kecil sama dengan dari F tabel. Dan selain itu kalau H1 akan diterima jika F1-nya lebih besar dari F tabel. Mencari nilai hitung, F itu menggunakan F tabel, kemudian membuat keputusan menggunakan kurva, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulannya dari mana? Dari pernyataan yang diterima tadi, H0 atau H1-nya. Kita coba masuk ke contoh kasusnya, di mana mahasiswa manajemen melakukan penelitian tentang program penurunan berat badan dengan beberapa metode berdasarkan usia pasien, di mana data dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada tabel dengan urut 3 dikali 5. Di sini ada usia di bawah 20, 20 sampai 40, dan di atas 40. Kemudian ada metode 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah nilai-nilainya, di mana taraf nyatanya itu adalah 1%. Nah, kita diminta untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan program penurunan berat badan berdasarkan metode dan usia pasien. Yang pertama adalah menentukan hipotesisnya. Ada hipotesis ANOVA kolomnya, di mana H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Kalau untuk H1-nya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, di mana ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori metode. Dan ini juga ada hipotesis untuk ANOVA barisnya, di mana H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Kalau untuk H1-nya, mu1, 2, dan 3-nya tidak sama, yaitu ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Jadi kalau yang kolom itu kategori metode, sedangkan yang baris adalah kategori kelompok umur. Kemudian penyelesaiannya, taraf nyatanya tadi adalah 1%, atau alfanya adalah 1%. 1% itu sama dengan 0,01. Langkah selanjutnya adalah kita mencari derajat bebas. Karena ini adalah dua arah tanpa interaksi, maka kita harus mencari F1 baris, F1 kolom, dan F2-nya. F1 baris rumusnya tadi adalah B dikurang 1, di mana B adalah total barisnya dikurang 1. Tadi total barisnya adalah 3. Kita coba lihat, nah total barisnya ada 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Untuk V1 kolomnya itu adalah kolom dikurang 1. Kolomnya tadi 4 dikurang 1, maka hasilnya 3. Untuk V2-nya yaitu kolom dikurang 1 dikali baris dikurang 1. 4 dikurang 1, 3 dikali 3 dikurang 1, 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka derajat bebasnya adalah 6. Oke, selanjutnya kita mencari daerah kritis, di mana kita akan menggunakan F-tabel. Yang pertama akan kita cari adalah F-tabel kolom, dengan taraf nyata atau nilai alfanya adalah 0,01. Derajat bebas pertamanya adalah 3. 3 adalah derajat bebas dari kolom. Kemudian derajat bebas keduanya adalah 6. 6 adalah V2-nya. Nah, jadi alfanya 0,01, db1-nya adalah 3, dan dk2-nya sama dengan 6. Kita akan melihat pada F-tabel. Oke, ini adalah tampilan dari F-tabel untuk probabilitasnya atau tarif nyatanya 0,01. Tadi db1-nya adalah 3. Oke, di sini 3. Kemudian dk2-nya adalah 6. 3, 6. Maka hasilnya adalah 9,78. Kita coba kembali ke slide-nya. Oke, dari F-tabel kolom dengan alfanya 0,01, db1-nya 3, dan dk2-nya 6, menghasilkan 9,78.
Selanjutnya kita akan mencari F tabel baris di mana nilai alfanya masih tetap di 0,01, DB1-nya adalah 2, nilai barisnya 2 nih. Kemudian DK2-nya 6. Kita akan lihat alfa 0,01, DB1 2 dan DK2-nya 6. Ini kolomnya 6. 10,92. Oke, diketahui untuk daerah kritis F tabel barisnya adalah 10,92 didapat dari pencarian menggunakan F tabelnya. Ini kita cari totalnya, di mana kita totalkan terlebih dahulu. Ini total per barisnya. 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 adalah 16. 2 tambah 7 tambah 5 tambah 3 adalah 17. 7 tambah 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 17. Kemudian kita juga ada total per kolomnya. 5 tambah 2 tambah 7 sama dengan 14. Begitu seterusnya sampai dengan metode keempat, di mana totalnya adalah 50. Oke, setelah kita menghitung total baris dan total kolom dan total semuanya, maka kita akan mencari nilai hitungnya. Yang pertama adalah jumlah kuadrat total atau JKT-nya, di mana JKT adalah semua nilainya dikuadratkan, kemudian dikurang dengan nilai totalnya dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya. Di sini ada 5 kuadrat, 2 kuadrat, 7 kuadrat, 6 kuadrat, sampai dengan 3 kuadrat. Dikurang 50 kuadrat. 50 kuadrat itu dari total semuanya dibagi 12. 12 adalah total datanya, di mana ada 3 baris dan 4 kolom, jadi totalnya ada 12. Maka menghasilkan 244 dikurang 208,33. Jadi nilai JKT adalah 35,67. Selanjutnya jumlah kuadrat baris atau JKB. JKB adalah total barisnya dikuadratkan dibagi 4, karena ada 4 metode, kemudian dikurang total nilai dibagi dengan jumlah datanya, di mana 16 kuadrat 7 ditambah 17 kuadrat ditambah 17 kuadrat dibagi 4 dikurang 50 kuadrat dibagi 12, menghasilkan 834 dibagi 4 dikurang 2500 dibagi 12, yaitu nilai JKB adalah 0,17. Untuk jumlah kuadrat kolom atau JKK, di mana semua total dari kolom kita kuadratkan dibagi dengan 3, karena ada 3 kelompok umur, yaitu 14 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 9 kuadrat dibagi 3, dikurang total dari semuanya 50 dikuadratkan dibagi jumlah data, yaitu 12, menghasilkan 654 dibagi 3 dikurang 2500 dibagi 12, yaitu nilai JKK-nya adalah 9,67. Kemudian kita mencari jumlah kuadrat galat atau JKG-nya. Rumusnya yaitu JKT dikurang JKK dikurang JKB, di mana sudah diketahui ketiga nilainya, yaitu JKT-nya 35,67 dikurang JKK 0,17 dikurang JKB 9,67. Maka JKG-nya adalah 25,83. Dan untuk KTB atau kuadrat tengah baris, rumusnya JKB dibagi B dikurang 1, ini bukan R ya, baris dikurang 1. JKB nilainya adalah 0,17, JKB 0,17 dibagi 2. Dari mana 2? Barisnya tadi 3 dikurang 1, maka hasilnya adalah 2. 0,17 dibagi 2, maka hasilnya 0,085, yaitu nilai dari KTB. Nilai dari kuadrat tengah kolom, di mana rumusnya JKK dibagi kolom dikurang 1. Kolomnya tadi 4 dikurang 1, maka 3. JKK-nya 9,67 dibagi 3, maka hasilnya 3,223. Untuk kuadrat tengah galatnya, rumusnya JKG dikurang baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Maka 25,83 dibagi 6. Dari mana 6? 3 dikurang 1 dikali 4 dikurang 1. 2 dikali 3, maka hasilnya adalah 6.
maka K3 adalah 4,305. Yang terakhir kita akan mencari F hitung baris dan F hitung kolom. Rumusnya untuk F hitung baris, KTB dibagi K3, yaitu 0,085 dibagi 4,305 menghasilkan 0,01974 untuk F hitung barisnya. Untuk F hitung kolomnya yaitu KTK dibagi K3, 3,223 dibagi 4,305. Maka hasilnya adalah 0,7456. Semua yang sudah dihitung tadi dimasukkan ke dalam tabel, yaitu tadi jika B-nya 0,17, jika K-nya 9,67, jika G-nya 25,83, jika T-nya 35,67, derajat bebasnya juga dimasukkan, kuadrat tengahnya juga sudah, dan terakhir adalah F hitungnya. Setelah itu kita akan menarik kesimpulan, di mana yang sebelah kiri adalah kurva untuk F hitung barisnya, sebelah kanan adalah untuk F hitung kolomnya. Di mana di sini F hitung barisnya adalah 0,01974 berada di H0 atau lebih kecil dari 9,78. 9,78 itu adalah F tabel barisnya. Untuk yang di sebelah kanan yaitu F hitung kolomnya 0,7456 berada lebih kecil dari 10,92 atau F tabelnya. Maka kesimpulannya adalah baik untuk kolom maupun baris diterima H0. Kenapa? Karena F hitung ada di daerah penerimaan. Di daerah penerimaan nih, di H0. Atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan setiap metode dan kelompok umur memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. Oke, itu untuk contoh distribusi F ANOVA